Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara Cina tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut. Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika Cina benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskwa secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman. Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan dua serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Safin Prince milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan satu lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams.
Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kapira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap salah satu tentara IDF. Pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Al-Sulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang As-Sulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah As-Sulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka.
Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan. Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik. Sementara itu, ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, jadi akan mengebom Moskow jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump ke para donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan bom ke China dan Rusia bocor ke publik. Ancaman tersebut kemudian direspon oleh Moskow dan Beijing. Rusia meragukan keaslian rekaman audio yang berisi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara China tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut. Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika China benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskow secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman.
Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan dua serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Salvin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan satu lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity Sea yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity Sea di Laut Merah Senin 7 Juli 2025.
Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu, 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu, menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity Sea saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kapira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap salah satu tentara IDF. Pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Asulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang Asulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah Asulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan. Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik.
Sementara itu, ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, jadi akan mengebom Moskowa jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump ke para donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan bom ke China dan Rusia bocor ke publik. Ancaman tersebut kemudian direspon oleh Moskow dan Beijing. Rusia meragukan keaslian rekaman audio yang berisi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara China tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut. Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika China benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskwa secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel, 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman. Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan dua serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seals mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Salvin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari Pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan satu lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas.
تم الانتهاء على ما يبدو من هدم منزل. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kapira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap
salah satu tentara IDF, pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Al-Sulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang Al-Sulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah Al-Sulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan. Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik. Sementara itu, ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, jadi akan mengebom Moskowa jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump ke para donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan bom ke China dan Rusia bocor ke publik. Ancaman tersebut kemudian direspon oleh Moskow dan Beijing. Rusia meragukan keaslian rekaman audio yang berisi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara China tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut.
Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika Cina benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskwa secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman. Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Salvin Prism milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams.
Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Sails dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Sails pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kapira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap salah satu tentara IDF. Pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Al-Sulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang As-Sulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah As-Sulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka.
Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan. Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik. Sementara itu, ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, jadi akan mengebom Moskowa jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump ke para donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan bom ke China dan Rusia bocor ke publik. Ancaman tersebut kemudian direspon oleh Moskow dan Beijing. Rusia meragukan keaslian rekaman audio yang berisi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara China tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut. Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika China benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskwa secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel, 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman.
Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seas mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Salvin Prince milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata. Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan 1 lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. تم الانتهاء على ما يبدو من هدم المنزل. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Seas dan Eternity Sea dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Seas pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity Sea pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity Sea yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman.
Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity Sea di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu, 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu, menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity Sea saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kabira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap salah satu tentara IDF. Pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Al-Sulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang As-Sulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah As-Sulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan.
Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik. Sementara itu ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, jadi akan mengebom Moskow jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump ke para donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan bom ke China dan Rusia bocor ke publik. Ancaman tersebut kemudian direspon oleh Moskow dan Beijing. Rusia meragukan keaslian rekaman audio yang berisi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Trump. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menyebut banyak berita palsu akhir-akhir ini sehingga pihaknya sulit untuk mempercaya apakah rekaman tersebut asli atau tidak. Sementara China tampaknya menyensor ucapan Trump yang ingin mengebom Beijing jika Taiwan benar-benar diinvasi. Juru bicara Kedutaan Besar Cina di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut. Sementara Gedung Putih belum menanggapi secara tertulis terkait bocornya rekaman tersebut. Diketahui rekaman suara yang bocor berisi ancaman Trump kepada Xi dan Putin berasal dari ucapannya sebelum terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump mengaku tak segan menjatuhkan bom ke Beijing jika China benar-benar menginvasi Taiwan. Selain Beijing, Trump juga mengutarakan ancaman serupa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengebom Moskwa secara habis-habisan apabila Rusia menyerang Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah unik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa mezuzah berbentuk pesawat pengebom siluman B-2. Hadiah itu diberikan saat kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk makan malam bersama pada hari Senin 7 Juli 2025. Dilansir dari The Times of Israel 10 Juli, miniatur jet B-2 tersebut merupakan simbol operasi rahasia Amerika Serikat yang menjatuhkan bom penghancur bunker di situs nuklir Iran bulan lalu. Sebuah plakat di hadiah itu bertuliskan penghargaan atas bom besar yang indah dari Midnight Hammer. Mezuzah adalah gulungan doa Yahudi yang biasa digantung di pintu masuk rumah. Kali ini dibuat oleh pandai besi dan seniman Israel, Yaron Bob. Gulungan mezuzah itu diletakkan tepat di lokasi persenjataan jet B-2 menurut sang seniman. Bob juga pernah membuat menorah dari pecahan peluru yang dihadiahi kepada Presiden Obama pada 2014 silam. Kantor Netanyahu tidak memberi komentar terkait makna simbolik hadiah tersebut. Sebagai balasan, Trump memberi Netanyahu topi merah bertuliskan Trump benar tentang segalanya. Kunjungan sebelumnya Netanyahu juga pernah memberikan Golden Pager sebagai simbol operasi rahasia Israel di Lebanon. Kelompok Houthi Yaman mengganas di Laut Merah selama 24 jam pada Minggu 6 Juli dan Senin 7 Juli 2025. Kelompok bersenjata itu meluncurkan 2 serangan sekaligus dengan menargetkan kapal dagang MV Magic Seals dan Eternity Sea yang sama-sama berbendera Liberia. Diketahui kapal Magic Seals mengangkut besi dari Tiongkok ke Turki. Kapal kargo itu juga menjadi sasaran 8 kapal kecil bersenjata. Sekira 8 perahu kecil itu membawa senjata ringan hingga granat berpeluncur roket. Dilaporkan seluruh awak kapal sudah berhasil diselamatkan oleh Salvin Prince milik Uni Emirat Arab atau UAE. Serangan yang sama juga dialami kapal MV Eternity Sea yang membawa gandum untuk Somalia Senin 7 Juli. Kapal itu diserang 51 mil laut dari pelabuhan Hodeidah menggunakan drone laut berpeledak, RPG hingga kapal cepat bersenjata.
Sekira 22 awak kapal, 21 lainnya merupakan warga Filipina dan satu lainnya dari Rusia. Adapun 4 orang diantaranya dinyatakan tewas. تم الانتهاء على ما يبدو من هدم منزل. Dilaporkan pasukan Israel meniru taktik Gaza dengan cara menghancurkan puluhan rumah di kamp pengungsi Tulkarem. Penghancuran rumah itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF menggunakan alat berat. Kejadian itu lantas memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dilansir dari PalestineChronicle.com, jumlah warga Palestina yang mengungsi meningkat lebih dari 40.000 orang. Peningkatan tersebut sejak operasi militer di tepi barat yang diduduki mulai Januari 2025. Menurut Gubernur Tulkarem, yakni Abdullah Kamil, pembongkaran ini melonjak dalam beberapa minggu terakhir, yakni dengan 106 rumah dan 104 bangunan lainnya hancur di kamp Tulkarem dan Nur Shams. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menghantam kapal dagang MV Magic Sails dan Eternity C dalam 24 jam. Houthi menyatakan selesai menargetkan kapal, ia menaiki dan menenggelamkan kapal Magic Sails pada Minggu 6 Juli dan kapal Eternity C pada Senin 7 Juli. Houthi menyatakan serangan itu merupakan bentuk pembalasan imbas dukungan Amerika Serikat dan negara barat ke Israel. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan kelompok Houthi berupaya menyelamatkan para awak kapal Eternity C yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut para awak ke lokasi yang aman. Atas kejadian aksi brutal Houthi ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengecam keras dan memperketat patroli laut di Laut Merah. Pasalnya imbas kekuasaan Houthi di Laut Merah itu biaya logistik global meningkat, yakni dengan premi asuransi maritim naik 30 hingga 50%. Selain itu arus kapal di terusan Suez anjlok 40% hingga memaksa pelayaran global mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menambah 10 hingga 14 hari pengiriman. Dilaporkan kelompok Houthi Yaman tak hanya menyerang dan menenggelamkan kapal kargo Eternity C di Laut Merah Senin 7 Juli 2025. Houthi diduga juga menculik 7 awak kapal yang tengah menyelamatkan diri menyebur ke laut saat kejadian berlangsung. Diketahui para awak itu terombang-ambing lebih dari 24 jam di Laut Merah sebelum diselamatkan. Selain itu 4 orang tewas dan 14 lainnya masih hilang. Adapun Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga hal itu turut memicu kekhawatiran dan menguatkan fakta mereka mungkin menculik beberapa pelaut yang hilang. Sementara itu menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, kelompok Houthi memang berupaya menyelamatkan para awak kapal yang tenggelam. Houthi memberi mereka perawatan medis dan mengangkut mereka ke lokasi yang aman. Sebagai informasi, kelompok itu menyerang Eternity C saat kapal tersebut tengah menuju Eilat. Serangan itu dilancarkan menggunakan kapal nirawak dan 6 rudal jelajah serta balistik mematikan. Bahkan serangan itu juga diluncurkan menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari speedboat oleh Houthi. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di kompleks Khan Younis. Pejuang Al-Qassam pun berhasil membunuh tentara Israel. Militer IDF mengakui kemundurannya di jalur Gaza.
Dikutip dari Palestine Chronicle, para pejuang Al-Qassam menyerang konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Abasan Al-Kabira Timur Khan Younis pada Selasa 8 Juli. Sayap militan Palestina ini melaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan tank Merkava Israel dan pengangkut personil lapis baja dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105. Serangan juga menargetkan 2 eskavator militer yang sedang dioperasikan oleh personil IDF. Al-Qassam mengklaim pejuangnya berhasil menangkap salah satu tentara IDF. Pejuang Al-Qassam menyita senjata dan membunuh tentara itu. Tak berselang lama, helikopter Israel mengevakuasi korban yang sekarat akibat bentrokan tersebut. Sementara media Israel mengonfirmasi kematian satu tentaranya di jalur Gaza. The Times of Israel menyebut tentara IDF yang tewas itu ialah Sersan Master Abraham Al-Sulay berusia 25 tahun. Menurut keterangan IDF, beberapa pria bersenjata Hamas muncul dari terowongan. Lantas mereka langsung menyergap pasukan Israel dan menyerang As-Sulay yang sedang mengoperasikan eskavator. IDF menyebut pejuang Palestina mencoba membawa kabur jenazah As-Sulay, namun pasukan IDF melepaskan tembakan sehingga menggagalkan upaya tersebut. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terus-menerus menargetkan posisi tentara Israel dan kendaraannya. Bahkan sayap militer Hamas ini mengaku melucuti senjata IDF setelah berhasil membunuh mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan Brigade Al-Qassam pagi ini, Kamis 10 Juli 2025. Serangan menyasar sekelompok tentara dan kendaraan Israel di daerah Abasan Al-Kabira di sebelah timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Batalion tersebut menjelaskan bahwa Mujahidin menargetkan tank Merkava dan pengangkut personel lapis baja. Mereka menggunakan rudal Al-Yasin 105 selama serangan tersebut. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa anggotanya berupaya menangkap seorang tentara pendudukan selama operasi tersebut. Namun, lantaran kondisi tak memungkinkan, Hamas akhirnya membunuh tentara tersebut dan menyita senjatanya. Setelah serangan berakhir, pejuang Qassam melihat helikopter Israel mendarat di lokasi operasi untuk mengevakuasi daerah tersebut. Sehari sebelumnya, Al-Qassam juga mengaku menargetkan eskavator militer yang berisi 2 tentara Israel dengan RPG. Dalam operasi lainnya, perlawanan meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi. Bulldozer militer D9 lantas meledak hebat setelah serangan itu. Terungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya mengancam pemimpin Rusia Vladimir Putin. Rupanya Trump juga pernah mengancam Presiden China Xi Jinping jika memutuskan untuk menyerang Taiwan. Adapun peringatan Trump ke Xi Jinping itu terungkap dalam rekaman audio acara penggalangan dana tertutup 2024 yang kini mencuat ke publik. Sementara itu, ancaman yang sama juga dilayangkan ke Putin, yaitu akan mengebom Moskow jika Rusia masih berani menyerang Ukraina. Ancaman itu disampaikan Trump dalam buku yang berjudul 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Rencana ini disampaikan Trump kepada donatur kampanyenya tahun lalu. Diketahui pernyataan itu disampaikan Trump sebagai bagian dari kampanyenya untuk merebut kembali jabatan di Gedung Putih. Ia menyebut gaya kepemimpinannya itu yang keras justru mampu mencegah konflik. Meski demikian, Putin maupun Xi Jinping tak takut diancam Trump. Kedua tokoh itu hanya mempercayai ancaman Trump sekira 10% saja. Rekaman suara Presiden Amerika